Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Selamat datang kembali di webinar kita, webinar diskusi lestari dari Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia, di mana kita akan mendiskusikan banyak hal tentang pengelolaan sampah yang mudah-mudahan dapat menjadi dorongan kita bersama untuk mendorong sistem yang lebih baik. Ya, sekali lagi selamat pagi Pak Wahyono. Selamat pagi, Pak Iya Doan. Pak. Siap Pak, semoga tadi yang saya bacakan tidak ada yang keliru Pak ya, ini luar biasa Iya, Pak. benar semua, Iya. Pak Doan. Siap Pak, itu kami mudah-mudahan dapat belajar dari Bapak karena saya juga punya keresahan Pak. Akhir-akhir ini kita sering lebih percaya kepada yang viral, kepada influencer, kepada artis barangkali, tapi belum tentu sebenarnya itu menjadi hal yang kita butuhkan. Dan sebisa mungkin Korpasi ingin melibatkan para pakar. Di sini ada Pak Wahyono dan juga nanti Ibu. Mudah-mudahan dapat berbagi ilmunya. Barangkali sekian untuk pembukaan dari saya, Pak Wahyono. Untuk materinya, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Doan. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Dan juga ini ada Pak Aus ini dari Jerman. Jauh sekali dan masih jam 3 di sana gitu. Baik, sebentar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya didaulat nih oleh Pak Doan, dan di sini juga ada guru saya, Ibu Sri Bubasari, Bunda Enci, untuk menyampaikan sebenarnya kita ini nih sudah siapkah dengan gerakan ekonomi sirkuler gitu. Di sisi lain, kita masih banyak mengalami kendala dalam pengelolaan sampahnya. Nah, melalui pengalaman saya, Bapak dan Ibu sekalian, saya coba sampaikan sejarah pengelolaan sampah baik global dan juga nasional, dan juga nanti kita kaitkan dengan gelombang ekonomi sirkuler yang saat ini ada di seluruh dunia. Tahun 1900-an, Bapak dan Ibu sekalian, di banyak kota di Eropa ini mengalami masalah dalam kesehatan masyarakatnya. Karena apa? Karena banyak pada saat itu memang layanan pengangkutan sampah itu masih kurang, sehingga sampah ada di mana-mana. Seperti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ketika Lewi Gajah longsor, itu di seluruh kota Bandung Raya itu sampah ada di semua titik, di lingkungan tempat tinggal, di pasar, di pertokoan, dan sebagainya. Nah, ini mungkin seperti itu pada saat itu saya membayangkannya. Sehingga di sana kemudian apa yang terjadi, timbul epidemi berbagai penyakit, misalnya pes, disentri, kolera, dan sebagainya. Dan juga tentu situasinya terlihat tidak higienis, kotor, jorok, bau, dan sebagainya. Itu yang saya baca dari beberapa literatur. Nah, ini tentu menjadi perhatian pemerintah yang sangat serius di sana pada saat itu. Sehingga kemudian secara bertahap sampah yang tercecer itu ditingkatkan layanan pengangkutannya untuk dibuang ke sebuah tempat yang didedikasikan untuk tempat penampungan sampah atau TPA, Final Disposal. Nah, hingga kemudian 100% sampah terangkut ke area itu, ke fasilitas itu. Dampaknya adalah apa, Bapak dan Ibu sekalian? Lingkungan bersih, ya, lingkungan sekitar tempat tinggal, pertokoan, dia di perkotaan itu bersih.
masyarakatnya juga lebih nyaman, sehat ya, dan sebagainya gitu. Karena sampahnya yang tadinya menyebabkan berbagai masalah itu diangkut ke TPA. Itu tahun 1900-an itu terjadi seperti itu. Di Jepang pun seperti itu juga pada saat itu, dan di lain-lain negara-negara yang sudah duluan maju pada saat itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sebelum tahun 1970-an ini muncul masalah baru. Jadi lingkungan di sekitar rumah bersih, di sekitar area perkotaan bersih, sehat, tetapi TPA yang digunakan pada saat itu adalah TPA yang seperti kita sekarang ini banyaknya, TPA open dumping. Nah, masalah lingkungan di situ terjadi. Bahkan kalau kita lihat sejarah kota Tokyo misalnya, pernah diserang oleh pasukan lalat. Jutaan lalat itu dari TPA berbondong-bondong terbang, kayak pasukan terbang di atas ya, pesawat gitu, itu menyerang penduduk di kota Tokyo pada saat itu. Sehingga rumah, pertokoan dan sebagainya itu banyak dihinggapi lalat pada saat itu. Demikian juga tentu bau, lindi mencemari air tanah dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi perhatian yang serius juga. Kemudian pada saat itu ada model penumpukan sampah dengan cara ditutup lapisan tanah, dipadatkan, TPA-nya ada linernya sehingga air lindinya tidak mencemari air tanah. Maka kemudian mereka sampai pada tahap, Bapak Ibu sekalian, TPA yang open dumping tadi itu shifting, diubah menjadi TPA yang ramah lingkungan, atau sekarang kita kenal sebagai TPA yang sanitary landfill. Nah, di sini lingkungan di sekitar TPA terproteksi. Ini terjadi tahun 70-an, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di tahun-tahun setelah itu, di mana mereka sudah pelayanan pengangkutannya sudah beres, sudah 100%, TPA-nya sudah tidak open dumping lagi, tetapi ramah lingkungan, sanitary landfill. Sejalan dengan waktu, di tahun 90-an itu muncul kemudian gerakan daur ulang. Jadi di dalam material sampah itu banyak material yang memang berguna. Itu kemudian diambil untuk kemudian didaur ulang. Nah, kemudian maju lagi kalau kita lihat di tahun 2000-an itu muncul kesadaran baru nih Bapak dan Ibu sekalian, yang kita masuk ke dunia ekonomi sirkuler. Dunia ekonomi sirkuler, di mana ketika kita memandang sampah, maka kita tidak bisa memandang sisi end of pipe-nya saja, tetapi mulai dari hulunya sana, eksplorasi bahan baku, produksi, konsumsi, sampai sampah. Nah, inilah sepintas sejarah pengolahan sampah secara global di negara-negara yang sudah duluan maju. Kondisi saat ini, mereka layanan pengangkutan sampahnya sudah 100%, TPA-nya sudah TPA bintang 5. Nih saya mohon izin ke Bunda Enci, pakai istilahnya Bunda Enci nih, TPA bintang 5, TPA yang ramah lingkungan, TPA yang sanitary landfill. Dan sekarang mereka bisa memfokuskan dirinya untuk masuk pada dunia ekonomi sirkuler, dunia zero waste emission dan sebagainya. Mereka sudah siap itu. Jadi kita lihat begitu sejarahnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kita coba masuk ke kenapa sih kemudian circular economy gitu. Saya masuk ke ekonomi linear dulu. Jadi perilaku konsumtif Bapak Ibu sekalian, itu biasa meningkat sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Profesor Brunner dari Jerman, kita ini nih, ini setiap tahunnya itu membutuhkan 86 material, ya, 86 ton, entah itu udara, air,
makanan, logam-logam, mineral dan sebagainya, 86 ton per orang per tahun. Dan kita lihat bahwa penduduk kita terjadi juga peningkatan yang sangat ekstrim, ya, ledakan penduduk yang sekarang jumlah penduduk dunia itu hampir 8 miliar, Indonesia 270 juta. Maka kemudian jumlah sampah pun meningkat dengan deras itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di dunia sekitar 2 miliar ton, Indonesia itu setiap tahunnya 68 juta ton, ya. Itu dampak dari jumlah penduduk, ledakan jumlah penduduk, dan perilaku konsumtif kita. Sampah meningkat. Dan kemudian apa yang dilakukan biasanya adalah kumpul angkut buang, ya. Sampah dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke TPA. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ya kita TPA-nya banyak sudah overload. Kemudian untuk mencari TPA baru demikian susahnya. TPA-nya mencemari lingkungan. Nah, kalau kita tarik mundur, Bapak dan Ibu sekalian, konsumsi massal ini tentu juga harus diimbangi dengan produksi massal. Kalau kita tarik mundur nih Bapak Ibu sekalian. Nah, produksi massal biasanya 90% bahan baku dalam proses manufaktur nanti akhirnya menjadi limbah juga. Nah, kalau produksinya massal, apa yang terjadi? Kita tarik mundur lagi Bapak Ibu sekalian. Maka ada mass extraction, ekstraksi massal. Jadi penggalian bahan tambang, bahan mineral, minyak bumi dan sebagainya, ya Bapak Ibu sekalian, itu harus masif juga. Karena kebutuhannya besar, konsumsinya besar, produksinya besar, maka ekstraksinya juga besar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih angka-angka ini. Ada angka 1 misalnya, ya. Ada angka 1 misalnya. Sebentar. Ada angka 1 misalnya Bapak Ibu sekalian di sini. Ini dampaknya adalah ketika ini linear, ya, ini ya, dari ambil, olah, konsumsi dan buang, itu dampaknya sampah terus meningkat jumlahnya. TPA juga semakin susah menampungnya. Bahkan Jogja misalnya sudah nggak punya TPA lagi, sangat sakit pada saat ini. Kota Tangerang Selatan demikian juga, dan menyusul kota-kota yang lainnya. Kemudian di sisi lain kalau kita runut ke belakang itu, ke ekstraksi misalnya, ya, itu maka bumi juga semakin rentan, semakin miskin sumber dayanya karena diambil terus gitu. Diambil terus Bapak Ibu sekalian. Ini seperti apa? Grafik ini eksponensial nih grafiknya ini. Minyak bumi, bahan mineral, bahan tambang, biomasa untuk mencukupi jumlah penduduk yang cukup besar tadi, sehingga bumi juga semakin habis sumber dayanya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian secara sederhana bisa tergambarkan bahwa ketika kita bicara tentang pengelolaan sampah, maka saat ini adalah bicara tentang pengelolaan sumber daya, mulai dari pengambilan dari buminya, proses produksi, proses konsumsi. Nah, ini yang kemudian kita lihat di ujungnya bermasalah, di awalnya juga menjadi bermasalah gitu. Nah, solusinya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ini yang menjadi pengetahuan yang universal Bapak Ibu sekalian. Ini kita tidak bisa menghindari ini. Jadi ubah ekonomi linear menjadi sirkular gitu. Mari kita lihat ada 3 poin penting dalam ekonomi sirkular. 3 titik di titik produksi. Ini kita sudah berpikir bagaimana ketika kita memproduksi sesuatu, sampahnya juga sedikit, sampahnya mudah nanti didaur ulang, ya. Kemudian tahan lama dia, ya, dan sebagainya. Ini mesti harus seperti itu gitu. Redesign produk,
redesign produk yang biasa dikemas, redesign bisnis modelnya, kemudian redesign durability-nya, masa pakainya, redesign untuk gampang di-reuse dan recycle. Ini saya nggak mencoba detail Bapak Ibu sekalian karena waktu kita terbatas. Kemudian dari sisi konsumsi, kita sebagai konsumen juga harus memaksimalkan pemakaian. Kalau kita punya barang rusak misalnya, ya perbaikilah, jangan kemudian dibuang gitu. Biar lama ada di kita gitu. Untuk jangka waktu penggunaannya. Nah, ketika kemudian itu semua sudah dilakukan dan tetap ada produk sampah Bapak Ibu sekalian, maka kita meniru proses alam, meregenerate gitu loh, dengan sistem yang circle gitu, yang siklus gitu, yang biasanya secara gampang kita menyebutnya 3R, reduce, reuse, recycle gitu. Nah, jika ini sudah dijalankan Bapak Ibu sekalian, maka tentu jumlah sampah akan tereduksi. Kemudian sampahnya pun yang dibuang ke TPA nanti tinggal residunya saja, sehingga TPA minim pencemaran, minim lahan TPA panjang umurnya. Kemudian di sisi lain di ujung sana, penggunaan virgin material yang kemudian dieksplorasi dari bumi kita, tempat tinggal kita, itu akan semakin tereduksi gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang sampah lagi-lagi adalah sebenarnya lingkupnya lebih luas lagi, from the cradle to the grave, dari lahir ya, dari ujung eksplorasi, produksi sampai konsumsi sampai kemudian pembuangan. Nah ini maka kemudian ada istilah sustainable consumption and production, circular economy yang sedang kita bicarakan ini, dan juga integrated with sustainable waste management. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita membicarakan masalah sampah, kita tidak membicarakan di ujungnya saja untuk penyelesaian secara holistik, tetapi secara terintegrasi itu dari tahap produksinya pun kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah memikirkan jangan sampai sampahnya menjadi sampah yang banyak. Ketika kita memakainya pun ya kita harus bijak juga gitu ya. Dan ketika sudah menjadi sampah itu diupayakan untuk kemudian didaur ulang gitu, untuk masuk kembali ke dalam sistem itu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambaran sederhananya terkait dengan circular ekonominya. Nah, kalau tadi adalah sejarah negara-negara yang sudah duluan maju, yang sudah pada tahap seperti itu, bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Ibu sekalian? Nah, saya juga mengambil sejarah persamaan kita itu ketika TPA Alwi Gajah longsor tahun 2005. Ini adalah sejarah yang sangat kelam karena dua kampung di Cimahi sana, di TPA Alwi Gajah itu di pagi hari yang gelap gulita itu dalam tidur nyenyaknya tertimbun sampah hidup-hidup. Tidak hanya satu orang atau dua orang, ini 140 jiwa lebih tertimbun hidup-hidup, bayangkan. Nah ini yang kemudian menggerakkan para aktivis lingkungan, penggiat sampah seperti senior kami Ibu Sri Kebawasari pada saat itu kemudian menggolkan untuk menjadi undang-undang persampah, sehingga lahir Undang-Undang Persampah nomor 18 tahun 2008. Pada saat evakuasi korban di TPA Alwi Gajah ini, kami juga sempat ada di sana gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pasal 44 itu ada ayat menyatakan bahwa sebenarnya setelah ini diundangkan, undang-undang tersebut diundangkan 5 tahun kemudian, maka TPA overdumping nggak ada lagi.
Tetapi kenyataannya pada saat sekarang ini kan nyaris TPA pendamping masih eksis di banyak kabupaten kota. Nah, kemudian tahun 2012 misalnya lahir anaknya Undang-Undang Persampahan, Undang-Undang peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Kemudian ada juga Perpres Bapak Ibu sekalian tentang Jakstranas tahun 2017 yang ini berakhir tahun sekarang nih, di mana di Perpres itu mengamanatkan 100% sampah harus terkelola. Berapa sekarang yang sudah terkelola Bapak Ibu sekalian? Apakah tercapai gitu? Nah, kemudian Perpres tahun 2018 ini juga muncul pada saat itu, mengingat banyak kota metropolitan, kota besar, TPA-nya sudah penuh, nyari lahan TPA yang baru sedemikian susah, maka ada Perpres tentang percepatan pengelolaan sampah dengan energi menjadi energi listrik misalnya. Ada 12 kota yang ikut, tapi kemudian sampai sekarang baru 2 di Benowo, PLTSA Benowo. Ada satu lagi tapi masih bersolek terus di Putri Cempo gitu. Baru 2 yang operasional secara eksis, baru 1 gitu. Padahal targetnya adalah 12. Nah, kemudian Perpres nomor 18 tahun 2008 misalnya, penanganan sampah laut. Ini juga sebenarnya berakhir tahun ini Bapak Ibu sekalian. Jangka waktu 2018 sampai 2025. Apakah sampah yang masuk ke laut itu 30% sudah berhasil dikurangi? Itu menjadi pertanyaan besar kita juga. Dan juga pengelolaan sampah spesifik. Dan kemudian di akhir tahun 2024, akhir atau pertengahan pada saat itu, ini muncul juga peta jalan terkait dengan rencana aksi nasional ekonomi sirkuler, di mana kita mengenal yang tadinya 3R diperkenalkan 10R Bapak Ibu sekalian. Ini saja kalau mengingat-ingat 10R apa saja juga bingung Bapak Ibu sekalian, itu apalagi masyarakat umum gitu. Nah, jadi itu sepintas gambaran sejarah pengelolaan sampah di kita. Dan kondisi sekarang adalah TPA-nya open dumping ya Bapak Ibu sekalian, umumnya seperti itu. Kalaupun sanitary landfill juga ujung-ujungnya biasanya jadi open dumping juga. Nah, kemudian sampai saat ini juga yang mestinya adalah target tahun 2025 itu semua sampah terlayani untuk diangkut atau diolah, itu dari data itu tingkat layanan pengelolaan sampah masih rendah, 40% Bapak Ibu sekalian, sekitar seperti itu gitu. Dan kemudian di sisi lain kita merasakan ada euforia gerakan ekonomi sirkuler juga. Bagi yang memang benar-benar memikirkan itu, mungkin bisa memilah-milah mana yang sebenarnya prioritas, mana yang sebenarnya ini jangan dulu. Tetapi bagi daerah dengan situasi yang sekarang ini saya melihat masuk ke dalam tiga kondisi ini. Satu sisi layanan pengangkutannya masih rendah, sehingga sampah banyak bocor ke lingkungan yang akhirnya ke laut, Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita pun dianggap penyumbang sampah laut yang terbesar juga di dunia gitu, karena sampahnya bocor gitu, tidak terangkut gitu. Kemudian TPA-nya masih open dumping ya. Dan kemudian daerah itu bergerak untuk melakukan gerakan ekonomi sirkuler ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bandingkan dari dua situasi kesejarahan tadi, bahwa kita saat ini tingkat pelayanan pengangkutan sampahnya masih rendah. Maka kemudian banyak kita rasakan pembakaran sampah di sekitar pemukiman, kemudian pembuangan sampah ke saluran air, akhirnya bocor ke lautan, TPA-nya masih open dumping. Tahun 2003 lalu ketika El Nino itu menurut catatan saya ada 40 TPA terbakar.
Kemudian ketika musim hujan longsor, itu dampak lokalnya seperti itu, termasuk juga lindi, bau dan sebagainya. Dan dampak globalnya adalah emisi gas rumah kaca itu akhirnya keluar dari TPA yang tidak bisa kita tahan, yang kemudian beredar di atmosfer mengelilingi dunia. Dampaknya adalah global gitu. Kemudian di sisi lain, bagaimana negara maju, mereka sebenarnya udah istilahnya nyaman gitu. Pengangkutan sampahnya sudah 100%. Iya, lupa juga. Halo, masih bisa saya lanjutkan? Tadi ada Ya. bocor seperti ya, Pak. Tolong di-mute ya Bapak Ibu, kita lagi fokus ke narasumber. Oke, Terima kasih. baik Pak Doan. Nah, itu kondisinya seperti itu dan kita masuk ke dunia ekonomi sirkuler, Bapak Ibu sekalian. Dunia ekonomi sirkuler ini adalah sifatnya universal, dan saya sampaikan tadi itu adalah gelombang kebaikan yang memang harus disambut baik, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa tidak itu. Semuanya akan mengarah ke sana gitu. Ketika kita bicara sampah, maka kita bicara manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Kita mesti mikirnya dari ujung sana gitu, from the cradle to the grave, mulai dari eksplorasi sampai menjadi sampah itu. Ini gelombang yang perlu disambut baik karena ini adalah upaya untuk mewariskan bumi yang lebih baik bagi anak cucu kita kelak gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi sorotan saya, Bapak Ibu sekalian. Saya minum dulu, Bapak Ibu sekalian. Ini kadang kita kehilangan fokus gitu. Jadi mesti ada prioritas kebutuhan yang basic dulu. Itu yang harus menjadi perhatian utama. Fokus pada hal yang mendasar gitu. Jadi saya bayangkan itu konsep ekonomi sirkuler itu kita berpikir globalnya itu seperti itu. Berpikir filosofinya yang melingkupi semuanya itu adalah itu. Tapi ada yang kita mesti selesaikan dulu secara lokal gitu. Basicnya itu kita selesaikan dulu. Menurut saya itu ada 2 poin, Bapak Ibu sekalian, yang saya highlight di sebelumnya adalah pertama, upayakan tingkat layanan pengangkutan sampah itu 100%. Upayakan itu. Nah, dengan ini maka akan terbebas dari illegal dumping, kemudian tidak terbebani masalah penanganan sampah laut ya. Kalau semua sampah terangkut, entah itu ke TPA, entah itu ke unit pengolahan, TPST, TPS3R, ITF, dan sebagainya, itu nggak akan lagi sampah tercecer ke sungai, ke pekarangan kosong, dan sebagainya gitu. Tertangani di sana gitu. Atau tertampung di TPA. Kemudian yang kedua, upayakan TPA open dumping ditingkatkan kualitasnya menjadi TPA yang lebih ramah lingkungan. Jadi dua hal ini ya, yang menjadi hal yang mestinya dari pemikiran saya ini hal basic yang menjadi prioritas gitu. Adapun yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan circular economy, ini jalankan saja sejalan dengan dikerjakan poin 1 dan 2 ini. Tetapi kita nggak kehilangan prioritas, fokus pada hal yang mendasar. Nah, sekarang kan ada beberapa program dan wacana yang berkembang. Bahkan dalam 100 hari misalnya sidak dan menegur Pemda yang dianggap tidak becus dalam pengolahan sampah, itu banyak dilakukan. Apakah ini hal yang mendasar, Bapak Ibu sekalian?
Kemudian kasihan juga teman-teman DHLA yang kemudian dapat jerat hukum ya dan sebagainya gitu. Karena mereka pun nggak mau itu sebenarnya. Kemudian kadang kita terlampau menonjolkan program-program yang sebenarnya ya sebenarnya itu program itu baik Bapak sekalian. Cuma kadang-kadang dampak pengurangannya masih kecil gitu. Itu kadang yang lebih ditonjolkan gitu. Dan juga ada saran dari banyak pihak ya. Misalnya ada sebuah program yang mesti direformasi tanpa kata bank misalnya ya. Bank sampah itu tanpa kata bank, kadang memang kata bank itu konotasinya menjadi macam-macam gitu, seolah-olah sampah adalah memang sangat-sangat berkah, bernilai tinggi dan sebagainya gitu. Nah kemudian muncul lagi wacana seolah-olah tidak diperlukan lagi TPA. Secanggih apapun Bapak Ibu sekalian, secanggih apapun pengolahan sampah ya di intermediate facilities, misalnya TPS 3R, TPST, atau apapun namanya, itu TPA masih tetap diperlukan, baik untuk menampung residu hasil olahan maupun untuk jaga-jaga sampah-sampah yang sekiranya tidak terolah gitu. Dimanapun di dunia ini nggak ada yang tanpa TPA gitu. Yang kemudian wacana ini katanya nanti pada tahun sekian itu tidak ada TPA yang dibangun gitu. Padahal itu tidak demikian. Kemudian juga muncul istilah lahan oluk residu. Ya. Ini program sebenarnya baik gitu. Cuma lompatannya terlalu jauh gitu. Nggak mencoba masuk ke arah masalah yang intinya gitu. Tapi lompatannya terlampau jauh gitu. Nanti memang akan sampai ketika sampah sudah terangkut, TPA-nya sudah ramah lingkungan, kemudian di situ ada banyak pengolahan sampah di tengah misalnya, bahkan mungkin di sumbernya, maka TPA-nya dengan sendirinya akan menjadi lahan uruk residu gitu, tanpa ditentukan udah seperti itu gitu. Jadi mesti fokus pada dua poin ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian poin 1 dan poin 2 ini juga perlu disupport oleh aspek tata kelola. Kalau dalam pengolahan sampah berkelanjutan kan seperti ini konsepnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini konsep yang terbaru ya. Ada aspek fisik, aspek tata kelola ya. Di mana aspek fisik adalah terkait dengan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan TPA, Bapak Ibu sekalian, juga pengolahan sampahnya. Kemudian yang aspek fisik yang ketiga adalah terkait dengan 3R, yang gampangnya kita sebut circular economy lah gitu. Kemudian aspek tata kelola atau governance itu juga ada 3 poin. Pertama institusi, kemudian dan polisinya, kemudian yang kedua adalah keberlanjutan finansialnya, sedangkan yang ketiga adalah hubungan antar stakeholder. Nah, poin 1 dalam konsep pengelolaan sampah terpadu berkelanjutan ini dan poin 2 itu posisinya demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada di ini tadi kesehatan publik dan juga di TPA proteksi lingkungannya gitu. Itu seperti itu. Jadi upayakan layanan pengangkutan sampah 100%, fokus gitu, istiqomah kata Pak Kiai, fokus ya. Kemudian TPA yang tadinya hanya open dumping itu ditingkatkan jadi ramah lingkungan. Mungkin tidak serta-merta kemudian harus menjadi sanitary landfill dulu, mungkin kontrol landfill dulu lah gitu. Fokus di situ. Nah, ini pun Bapak Ibu sekalian
Ini perlu kreativitas dalam pencarian sumber sumber pendanaan, mulai dari retribusi sampahnya, APBD, dari APBD mungkin revenue penjualan produk daur ulang dan sebagainya. Yang ini itu juga memerlukan upaya yang tidak gampang di tiap daerah, tergantung Pak Walinya atau Pak Bupatinya. Dan satu hal adalah ada wacana juga nih, usulan teman-teman bahwa untuk pengenangan sampah seharusnya menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar, seperti halnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, itu seperti itu. Jadi dianggarkan di APBD sekian persennya dari APBD misalnya seperti itu. Kalau enggak, memang Bapak Ibu sekalian, kapasitas fiskal daerah terbatas, kemudian masalah sampah tidak menjadi prioritas, maka ya yang terjadi adalah seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi kelembagaan misalnya, perlu ada koordinasi antar kelembagaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerahnya. Kemudian penegakan hukum itu harus berkeadilan juga, entah itu untuk pemerintahnya sendiri, industrinya, atau masyarakatnya itu. Dan juga keterlibatan antar stakeholder itu juga sangat penting. Ya. Jadi titik penting untuk kita saat ini, kondisi saat ini adalah di poin 1 dan poin 2, yang semuanya itu butuh dukungan dari tata kelola atau dari governance-nya itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktu, kemudian saya serahkan ke Pak Doan kembali. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.